Oke, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya malam hari ini di channel Musik Inspiratif. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia stay bersama saya di channel Musik Inspiratif, yang sudah subscribe, yang terus like, share, dan komen di video-video saya. Kiranya teman-teman semua terus diberkati Tuhan dan terus diberikan kesuksesan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, terutama dalam segala hal yang teman-teman kerjakan. Oke teman-teman, malam hari ini dengan saya ingin untuk kita membahas satu hal yang penting yang memang sedang viral di Kota Batam, yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang, atau yang sering orang kenal dengan human trafficking. Tapi mungkin dengar beberapa waktu yang lalu ada kapal yang tenggelam yang membawa 30 orang tenaga kerja, semuanya berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB atau Bima, dan kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, tenggelam, dan 23 orang diantaranya selamat, berhasil diselamatkan dan sekarang sudah ada di tempat yang aman. Sedangkan 7 orang diantara mereka itu sampai saat ini masih dalam pencarian, belum ditemukan, dan masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan yang terus melakukan pencarian setiap waktu di lokasi tenggelamnya kapal. Radius sekitar beberapa kilometer dari tempat tenggelamnya kapal, dan untuk diketahui bahwa kapal tersebut tenggelam di sekitar perairan Nongsa di Pulau Putri, dan itu sebabnya ada 23 orang yang berhasil selamat karena memang belum terlalu jauh daripada daratan. Nah, 7 orang yang sampai saat ini hilang, belum ditemukan, belum tahu juga informasinya apakah tenggelam atau mungkin berhasil berenang dan selamat ke tempat yang lain. Tapi doa dan harapan kita kiranya semua mereka bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Mereka wajib ditemukan karena mereka juga adalah saudara-saudara kita yang memang perlu dilakukan pencarian untuk menemukan mereka. Nah teman-teman, ini terjadi karena mereka ingin berangkat ke Malaysia melalui jalur gelap. Mereka berangkat secara ilegal, tidak melalui pelabuhan resmi. Mereka berangkat melalui pelabuhan tikus dan berangkat secara non-prosedural. Itu sebabnya ketika tenggelam tidak ada yang bertanggung jawab. Harusnya kalau misalkan mengikuti jalur resmi, ikut kapal yang resmi, maka ada kemungkinan ketika mengalami kejadian tenggelam atau kecelakaan seperti ini, maka ada jaminan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Minimal ada asuransi dan lain sebagainya. Nah ini terjadi, mereka semua berangkat secara ilegal, tidak punya dokumen, dan berangkat secara ilegal dari pelabuhan tikus, dan itu sebabnya tidak ada yang bertanggung jawab untuk kejadian ini. Itu sebabnya memang kita tetap berharap kiranya pemerintah juga dapat mengambil perhatian untuk bertanggung jawab dalam hal ini, untuk biaya hidup mereka, bahkan mereka yang selamat. Berharap pemerintah juga bertanggung jawab untuk memulangkan mereka ke daerah asal mereka. Nah teman-teman, melalui kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ayo kita mencoba untuk menghindari berangkat ke luar negeri secara non-prosedural. Hindarilah berangkat untuk bekerja ke luar negeri dengan cara yang tidak benar. Misalkan berangkat tanpa dokumen, paspor, dan lain sebagainya, atau berangkat melalui jalur yang gelap, jalur yang tidak resmi, dan berangkat secara tidak prosedural, di luar dari aturan-aturan yang berlaku. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ketika mengalami kejadian seperti ini, ada kemungkinan nyawa melayang,
Atau juga ada kemungkinan ketika mungkin selamat sepanjang perjalanan pelayaran dengan kapal yang ditumpangi sampai ke Malaysia, mungkin bisa saja selamat. Tapi ada kemungkinan begitu turun, tiba di sana, ada kemungkinan pasti teman-teman ada yang ditangkap dan dipenjara. Ada beberapa kasus yang sudah kita tangani, lebih dari puluhan kasus, ratusan kasus malah, yang kita tangani. Mereka begitu tiba di Malaysia, walaupun tiba dengan selamat, tapi begitu sampai ke darat ternyata sudah ada polisi Malaysia yang sudah mencegat mereka dan menangkap mereka semua yang tidak punya dokumen, dan akhirnya mereka harus mengalami kehidupan yang pahit di penjara di Malaysia. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, ada banyak dari antara mereka yang setelah di penjara antara 2-3 bulan dikeluarkan lalu dipulangkan secara paksa, dan begitu tiba di Batam ada banyak yang akhirnya terlantar karena tidak punya keluarga, bahkan tidak punya apa-apa. Karena terkadang kalau misalkan di tengah laut tiba-tiba sudah dicegat oleh polisi, maka mereka wajib untuk terjun ke laut. Kalau yang bisa berenang mungkin akan berenang, nyawa selamat, tapi barang-barang semua pasti akan hilang. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita, ayo mari, kami tidak melarang teman-teman Bapak Ibu semua untuk berangkat bekerja ke luar negeri atau kemanapun, tapi usahakan untuk berangkat secara legal, supaya ketika terjadi sesuatu dengan kita, dengan kehidupan teman-teman di sana, teman-teman semua minimal ada yang menjamin, ada yang bertanggung jawab, dan ada juga yang bersedia untuk membiayai segala sesuatunya. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang mungkin berusaha untuk berangkat secara ilegal, dijanjikan dengan gaji yang besar, bisa berangkat tanpa dokumen, paspor, dan lain sebagainya, tolong hindari itu. Hindari, karena hari ini juga kami beberapa waktu yang lalu juga ada kasus-kasus yang kami tangani, orang-orang yang dideportasi dari Malaysia sampai ke Batam, tidak ada keluarga dan akhirnya terlantar di Batam. Nah, pesan saya, ayo hindari ini semua. Mari untuk berusaha melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahkan sesuai dengan prosedur yang benar, supaya kita tidak mengalami yang namanya terlantar, kita juga tidak mengalami yang namanya penindasan, tidak mengalami yang namanya penderitaan akibat dari kesalahan dan kelalaian kita semua. Oke teman-teman, ini mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi, bagi siapapun yang ingin bekerja ataupun mungkin ada yang berusaha merekrut teman-teman dari daerah, dari kampung, dari Kupang, dari mana saja, dari seluruh Indonesia yang ingin berangkat ke Batam dengan iming-iming yang macam-macam, tolong pastikan kebenarannya. Karena banyak orang yang ketika dibawa dari kampung dijanjikan untuk bekerja di perusahaan dengan gaji yang besar, ternyata sampai ke Batam tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada mereka. Ada banyak yang ketika berangkat dari sini dijanjikan akan bekerja di perusahaan-perusahaan besar dengan gaji besar, ternyata begitu tiba di Batam bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang tidak seberapa, itu pun ditahan sampai bertahun-tahun tidak diberikan gajinya. Bahkan ada juga yang sampai ketika pulang 3 tahun bekerja sama sekali tidak menikmati gaji. Ketika pulang juga dipulangkan hanya diberikan tiket, uang tidak dikasih. Jadi harapan saya ketika ada yang berusaha untuk merekrut teman-teman untuk bekerja ke luar daerah, kemana saja, pastikan dulu kebenaran informasinya. Apakah benar sesuai dengan yang dijanjikan? Ada banyak teman-teman saudara-saudara kita di perantauan, di tempat-tempat tujuan teman-teman berangkat yang bisa kontak, dihubungi untuk mencari informasi. Bagi yang mau berangkat ke Batam, bisa menghubungi kami. Satgas NTT Peduli ada. Apakah benar sesuai yang dijanjikan bekerja di perusahaan dengan gaji sekian, dan apakah benar adanya perusahaan tersebut? Karena ada banyak kejadian ketika sampai di Batam ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dijanjikan, maka akhirnya kabur, terlantar, mengalami penderitaan, bahkan sampai ada yang meninggal tanpa ada yang bertanggung jawab.
Pesan saya teman-teman, siapapun itu yang berusaha untuk merekrut pekerja-pekerja secara ilegal, tolong hentikan. Boleh bawa mereka, tapi tolong pekerjakan mereka dengan baik. Tolong berikan apa yang menjadi hak mereka, supaya mereka juga boleh menikmati hasil kerja keras mereka. Dan bagi teman-teman yang ingin berangkat untuk bekerja kemana saja, pertimbangkan secara matang. Karena satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau sudah berani untuk keluar dari kampung, berarti harus berani untuk menderita. Sudah berani keluar dari kampung, berarti harus berani untuk mengambil keputusan untuk hidup susah. Tidak selamanya orang susah ketika merantau, ada banyak sekali yang berhasil, tapi ada juga banyak yang mengalami kesulitan karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika direkrut. Oke teman-teman, salam sehat dari saya di channel Musik Inspiratif. Sampai jumpa di video yang berikut. Sukses untuk kita semua dan Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Salam.